yang baru bergabung bisa, supaya mereka yang telah bergabung bisa turut me bisa turut mengikutilah. Oke, mmm, mulai dari mana ya, Kak? Oke, saya mau menyampaikan beberapa info seputar proses, eee, seputar proses dan pendekatan pendidikan saya, lalu, mmm, lalu kita nanti bisa lanjut ke sesi, eee, sharing lah. Kalian boleh cerita-cerita sedikit soal, soal rencana topik yang rencana topik yang kalian ambil. Oke, so semoga kelihatan ya. Mmm, so, eee, how do I say this? Mmm, Kalian di sudah tiba di titik itu gitu ya, tiba di tahun terakhir perjalanan akademik di Departemen PWK, eee, tapi ada juga yang bukan tahun terakhirnya gitu ya, tapi masa transisi gitu karena, mengikuti program track gitu. Tapi ini menurut saya ini, 1 tahun terakhir ini adalah 1 tahun yang paling, exciting lah. Yang paling exciting dalam perjalanan ini karena, eee, ini karena di sini ada, tugas akhir, seminar dan tugas akhir ini sifatnya satu, dia, adalah tugas individu. Eee, Kalau sebelumnya kalian biasanya kan mengerjakan tugas itu secara kelompok. Itu fun. Lalu, kita mulai dengan seminar atau pada esensinya seminar itu sesuai dengan, RPS. Seminar itu adalah, eee, penyusunan penyusunan rencana tugas akhir dan sesuai dengan yang kalian lihat di layar, ya, ya, isi dan dan subbagiannya dari ruang pustaka, desain dan metode, ya, serta yang terakhir, adalah perangkat pengumpulan data. Ada gambaran umum juga sih, tapi yang paling penting adalah ini, komponen, 4 ini lebih penting saya daripada aja. Di perangkat pengumpulan data, bisa berupa kuesioner, panduan observasi, panduan wawancara, dan lain sebagainya. Dan, termasuk juga, eee, barangkali timeline timeline dari kegiatan ini, yang kalian rencanakan seperti apa. Sedangkan kalau tugas akhir yang membedakan dengan seminar ya, dia, eee, pada prinsipnya adalah naskah seminar gitu ya yang eee, di oh sorry, that's a different thing. Oke, tapi, gini, proposal tersebut yang barusan saya sebutkan di slide yang ini tadi, eee, itu nantinya yang akan kalian, eee, lanjutkan yang akan kalian lanjutkan di tugas akhir. Saya punya kebiasaan, apa namanya, saya punya kebiasaan, mmm, me memformat ulang naskah seminar itu menjadi proposal penelitian yang saya ajukan ke DRPM ITS atau, program-program, keilmuan, atau bisa juga tugas akhir itu menjadi, PKM, program, diformat menjadi, dihidupkan ke dalam PKM. Mmm, ini dari pengalaman saya 2 tahun terakhir, tahun 2021 periode pertama saya membimbing setelah, vakum sekian lama gitu, ada satu, proposal untuk kegiatan tugas akhir yang, kemudian diajukan sebagai,
PKM, sosial dan humaniora, PKM RSH, ada satu yang saya ajukan menjadi penelitian, terus ada satu yang saya ikutkan ke skema upgrading TA menjadi publikasi. Yang PKM RSH ini kalau nggak salah dia sampai ke Timnas. Ini juga kakak kakak kelas kalian waktu itu yang ikut PKM ini dia bilang, "Saya nggak nyangka efek, padahal niatnya cuma kan." Yang penelitian dalam departemen ini sudah selesai, sudah selesai wong dia TA-nya selesai, berarti penelitiannya selesai kan. Nah, cuman saat ini ya, kami sedang upayakan output dari kegiatan penelitian satu artikel ada satu artikel tentang perkembangan dan pemukiman yang in the pipeline. Sementara yang skema upgrading TA menjadi publikasi internasional ini sayangnya masih terbengkalai. I have to be honest. Yang tahun lalu ada tiga proposal seminar yang satu berumpun gitu. Itu kemudian yang saya format ulang dari penelitian ini dan diajukan ke penelitian yang tepat. Kenapa kok saya tulis 3+1? Karena yang satu itu adalah kebetulan adalah aktivitas dosen lain yang kok sama jadi dan dari empat satu yang akan disajikan di seminar internasional dia besok. Nah, tapi seminarnya berupa kegiatan virtual. So, ya, kenapa kok saya bilang ini adalah masa yang exciting gitu ya, masa yang exciting karena selain mengerjakan tugas akhir, ada beberapa produk turunan kalau saya boleh bilang, beberapa produk turunan dari kalian yang bisa kita olah menjadi, dan kita semester ini dalam grup ini ada 8 dan dengan saya, dan ini kebetulan topik yang serumpun itu mayoritas topiknya serumpun, ruang publik. Saya kira kita bisa bikin satu proposal besar, proposal utama yang bahas tentang ruang publik, dan itu nanti kita ajukan untuk ruang dapatkan. Itu digunakan untuk apa? Kalau saya sih untuk membantu menutupi biaya operasional juga sakit hati. Dan biaya operasional sakit, dan kalau ada yang ingin ikut seminar internasional, entah itu CITIS, minimal CITIS saya, entah itu CITIS atau seminar internasional yang lain, biaya registrasi saya ikuti, saya tanggung dari data dari departemen tersebut. So, hal ini saya lakukan bukannya apa, tapi karena memang salah satu kewajiban saya mengajar bimbing, tapi juga tanggung ya penelitian ini supaya kita nggak pikir berulang kali gitu ya. Saya tie in dengan seminar dan tugas akhir gitu. Bentar. Oh, Pak. Oke. Sorry, ada sedikit intermezzo. Bentar. Ya ini untuk sebagai salah satu syarat wisuda, kalian harus menulis satu naskah jurnal kan, yang diterbitkan di jurnal TS. Mungkin untuk yang angkatan kali ini, saya coba mengarahkan paling nggak di TS lah, paling nggak di jurnal tentang ruang
itu selain itu hubungan dengan rencana keuangan. Oh iya, yang ikut fast track Caca, mmm, salah satu syarat, publikasi itu menjadi salah satu syarat kelulusan, eee, mahasiswa magister gitu ya. Jadi, mau nggak mau memang, eee, selain mau nggak mau memang harus ada paling nggak kalau Caca sih nanti publikasinya ada 2, yang satu di yang satu, entah dua-duanya di DPR atau satu di Komit, satunya lagi di, DPR atau di lembaga lain, mmm, tapi nanti hal yang kita paling kita upayakan. Setback. Mmm, ini exciting time, I know, tapi di dalam dalam selama 1 tahun terakhir, 1 tahun ke depan ini barangkali akan ada beberapa setback, ada beberapa hambatan, eee, dalam dalam proses penyusunan dokumen seminar maupun tugas. Dan kalau itu terjadi, entah itu karena sakit, karena alat tidak rusak, apa gitu ya, strateginya apa? Communicate communicate dan communicate. Sampaikan sampaikan setback itu, apapun itu, pasti atau supaya kita, eee, sama kita atur strategi sesuai dengan timeline timeline saya benar. Poin ketiga menurut saya penting ini, jaga physical and mental health, eee, karena dengan terjaganya physical and mental health, kalian juga bisa tidak menjaga kualitas naskah dan ultimately kualitas pendidikan. So, proses pembimbingan pembimbingan itu sebenarnya fleksibel. Kalian boleh, minta bimbingan dengan saya, eee, one on one gitu, atau mau secara komunal seperti ini. Kalau komunal biasanya, pada saat awal semester barangkali kita ketemu sebulan sekali, sesuai dengan kebutuhan ya, sebulan sekali, dan kita bicarakan pengembangan kebutuhan data seperti kuesioner, observasi, dan sebagainya. Mmm Dan mungkin mendekati masa sidang, frekuensi pertemuan itu bisa kita tambah ya dari bulanan menjadi setiap 2 minggu sekali kita ketemu, bahas progres baiknya, terus nanti menjelang sidang, menjelang submission, menjelang ujian akhir, saya naikkan lagi frekuensinya sekali, tiap minggu kita ketemu untuk ya, finalitas pembahasan, kesimpulan dan draft. Ini khususnya untuk tugas akhir, tapi, seminar pun juga saya lakukan hal yang sama. Monthly di awal-awal seperti ini kita, ketemu sekarang bulan September, di bulan Oktober ketemu lagi, mmm, tapi, setelah itu bulan November dan Desember frekuensi pertemuan kita juga, bisa saya tambahkan. Terus terus, udah itu saja informasi dari saya, eee, saya kira itu yang penting, untuk saya sampaikan, eee, selain ucapan, eee, ucapan terima kasih, telah berkata-kata ya pribadi di kepala dan saya, ada beberapa yang sudah ngobrol sama saya soal pemilihan topik dan sebagainya, mmm, dan mungkin kalau kalian saling sharing di antara kalian sendiri, ada yang saya minta untuk menyusun draft, eee, draft draft awal itu kan ya, 1 ke 2 halaman itu untuk besar itu, ada yang kita finalisasi melalui chat. Mmm, jadi pendekatan yang saya gunakan itu tergantung ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing dari, kalian, tapi dari lensa atau perspektif saya. Oke, kira-kira begitu. Sebelum kita bergeser ke sesi sharing
sharing ke apa masing-masing topiknya, barangkali seputar pelaksanaan ini ada yang disampaikan dulu. Eh, saya senangnya gini dengan apa dengan konfigurasi tim bimbingan sekarang. Saya lihat di tim apa di Steam seminar itu bagian besar topiknya adalah ruang publik. Ada satu, ada dua yang nyempal, satu nyempal topik itu kita kan bisa dilakukan anak supaya supaya output dari proposal kemudian kita ajukan ke DPR itu bisa lebih realistik. So, oke, saya stop share screen dulu. Barangkali ada yang ingin uh, akan ide mengenai topik tidak dulu. Nggak ada yang mau sharing. Kenapa? Kalau komunal ini jangan-jangan jangan merasa insecure. Monggo Caca. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menanyakan untuk topik yang akan saya ajukan untuk seminar ini sebenarnya saya masih ada keraguan ya Pak ya. Saya takut kayak entah bahasanya terlalu luas kah atau, bahasanya tidak tidak bisa masuklah ke dalam konteks dari PWK sendiri gitu. Nah, untuk judul yang saya ajukan sendiri itu tentang perancangan kawasan teaching industry ya Pak ya. eee, Indonesia Manufacturing Center yang mana proyek itu tuh sebenarnya sedang berlangsung, Pak. Jadi bukan proyek yang, apa sih namanya, yang sudah pernah ada sebelumnya. Untuk di Indonesia sendiri itu baru kayak pertama kali sih. Nah, itu untuk, contoh-contoh apa sih namanya, bentuk kegiatan teaching industry-nya itu seperti yang ada di Turki, kayak terus di negara mana lagi ya, Korea Selatan, Jepang, seperti itu. Nah, konsepnya itu saya pengen bikin perancangan kawasan teaching industry dengan menggunakan, green infrastruktur, Pak. Tadinya saya malah pengen menggunakan green arsitektur, cuma kayaknya untuk dalam ranah PWK saya decide untuk menggunakan green infrastruktur. Apakah judul tersebut itu udah termasuk bisa ya, Pak, ya, untuk dilaksanakan? Apakah ideal gitu? Seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya lihat di sini saya lihat di sini ada beberapa yang mengajukan beberapa judul sekaligus ya beberapa opsi. Kalau saya kan ini ya perancangan infrastruktur hijau pada kawasan teknik, kawasan teknik industri ya, kawasan teaching industri. Um, First of all, saya sendiri nggak seberapa familiar dengan istilah kawasan industri. Tapi kalau infrastruktur hijau dan perancangan oke lah. Karena Caca ini ikut program fast track, maka my suggestion kan apa, kalau memang mau ambil konsep rancang infrastruktur hijau, um, satu kali kita pecah menjadi dua bagian. Untuk yang untuk yang tugas akhir cukup sampai ke evaluasi kinerja infrastruktur hijau yang ada, evaluasi kinerja infrastruktur yang ada, lalu baru untuk tesisnya dibawa ke ranah diperdalam lagi menjadi konsep rancang.
kenapa kok saya sarankan untuk pecah jadi 2 itu, well, eee, obviously supaya nggak mikir 2 kali. Satu itu, dan apa namanya, penelitian ini menjadi linear karena, dan saya kira kalau waktu satu semester untuk mengejar perancangan infrastruktur saja, satu semester untuk mengejar perancangan infrastruktur nggak nutupi. Kalau dengan begini, eee, penelitian itu kan stretch menjadi 2 semester pelaksanaannya gitu ya, TA sama tesis, stretch menjadi 2 semester, 1 tahun, dan total durasinya dari seminar TA, proposal tesis ke, tesis kan menjadi 2 tahun total. Jadi saya punya waktu 2 tahun untuk mengerjakan proyek ini, dan itu menurut saya waktu itu lebih dari cukup untuk menghasilkan sebuah konsep rancang. Jadi saya sarankan seperti itu. Ini khusus untuk data ya, eee, yang kebetulan, mengikuti program di berbagai aspek. Soal kesesuaian, mmm, menurut saya kira sesuai-sesuai aja, tinggal saya kembalikan lagi ke minat minat dan eee, minat dan kapasitas minat dan kapasitas saja, kira-kira, eee, soalnya barangkali sulit untuk membayangkan ya, mengerjakan satu topik dalam waktu yang dalam waktu yang, panjang gitu kan, 2 tahun itu, eee, yang namanya fatigue, boredom, dan sebagainya itu pasti akan muncul gitu. Jadi kalau memang sreg kalau memang sreg dengan, infrastruktur hijau, rancangan infrastruktur hijau, ya ya oke, go for it, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya merasa, "Ah, udah ini ya," merasa nggak nyaman, lebih baik kita cari topik yang lain, eee, karena karena Caca akan berkutat dengan topik itu dalam waktu yang cukup cukup lama, gitu. Mmm. Baik, terima kasih banyak Pak untuk masukannya. Sebenarnya, ini sih Pak, saya tuh bingungnya dikarenakan proyek dari Indonesia Manufacturing Center ini sebenarnya kan dari, Kementerian Perindustrian itu baru jalan tuh tahun ini ya Pak ya. Jadi untuk, infrastruktur hijau di sananya itu masih belum ada Pak. Jadi apakah kalau menggunakan judul evaluasi kinerja infrastruktur hijau itu bisa diterapkan ya Pak ya? Atau lebih baik mungkin mengganti jenis, apa ya, jenis wilayah lokasi studi atau apa, tapi masih berhubungan dengan infrastruktur hijau, Pak? Mmm, Kalau boleh tahu kenapa kok memilih atau mengusulkan judul ini di awal-awal? Sebenarnya saya memilih judul ini dikarenakan, kebetulan saya ini Pak, menjadi tim dalam penyusunan master plan dan juga feasibility study dari Indonesia Manufacturing Center ini sendiri, dari pihak Kementerian Perindustrian. Dikarenakan dari proyek ini menurut saya itu cukup menarik untuk dibahas ya Pak ya, karena tentang kawasan teaching industry yang sebelumnya itu belum pernah adalah di Indonesia gitu. Jadi saya berminat untuk, eee, mengulik untuk TA saya dan juga tesis saya di judul ini, seperti itu sih, Pak. Dan untuk kebutuhan data-data sendiri, itu juga menjadi lebih mudah dan untuk proses survei dan lain sebagainya itu bisa dilakukan ketika sekalian dalam proses pengambilan data, waktu survei proyek tersebut gitu, Pak. Oke, well, barangkali penggunaan kata evaluasi tidak tepat karena tadi belum ada. Mmm, Kalau begitu, mmm, bisa bisa kita ganti, bisa kita ganti atau kita sesuaikan dengan penilaian potensi kawasan untuk untuk dikembangkan infrastruktur.
ini benar-benar apa, benar-benar pendekatan pendekatan ini, pendekatan desain. Jadi, karakteristik seperti apa, plus minusnya di mana, gitu. Jadi, telepon terancang dan berdasarkan input, berdasarkan input dari plus minus yang sudah diidentifikasi bentuknya. So, kalaupun kawasannya belum ada, belum ada, ya nggak apa-apa, gitu kan. Tujuannya tujuannya di situ kan yang sifatnya yang praktik, praktek, light, light research. Ini sama kayak si apa namanya, sama kayak si Rehan yang tahun lalu tahun lalu bimbing di infrastructure sama saya. Itu juga dalam dalam posisi atau dalam kondisi kawasannya belum terbangun. Jadi dia itu melengkapi, usaha melengkapi, melengkapi master plan yang telah master plan yang telah dibentuk. Oke, masih bisa kok kita masih bisa kok kita belokkan lah supaya enggak apa namanya, supaya dengan supaya buat akhir. Uh, Kalau misalnya pihak apa namanya, pihak Indo Manufacturing Center ini uh, mampu memberikan dukungan dalam bentuk akses ke data dan sebagainya, better tingkat. Baik Pak, terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin dari saya cukup sampai di situ sih Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih banyak. What's the next? Siapa berikutnya? Saya panggil aja Pak. Ya wis diurut gini aja wis kalau gitu. Kevin gimana Kevin? Masih ingin mengambil pengaruh penggunaan lahan terhadap kemacetan kendaraan? Ya Pak, saya izin masuk Pak. Jadi untuk judul saya udah tetap Pak untuk memakai pengaruh penggunaan lahan terhadap kemacetan kendaraan Pak di koridor Jalan Raya Jakarta Bogor, seperti itu Pak. Ada permasalahan apa di situ selain kemacetan? Permasalahannya itu sebenarnya kemacetannya itu kayak eh, saya masih bingung antara kemacetannya itu emang benar-benar kapasitas jalan yang overload atau emang, di situ kan juga banyak tuh dilalui oleh transportasi umum dan itu hanya ada 2 lajur saja. Jadi kayak, 1 lajur dipakai untuk apa namanya, 1 lajur dipakai untuk ngetemnya angkutan umum, angkot kayak gitu, Pak. Terus hanya satu satu, lajur lagi untuk dipakai untuk, ya orang berlalu lalang seperti itu, Pak. Jadi ya kemacetannya, kayak masih masih bingung gitu, seperti itu, Pak. Oke. eh ini kalau eh ya eh, penanganan kemacetan yang berhubungan dengan ya apa namanya dengan WK ya Pak, yang jauh yang saya ketahui itu eh,
adalah di seputar bangkitan tarian bangkitan dan tarian bangkitan tarian produktivitas yang disebabkan oleh berbagai macam fungsi lahan itu tadi. Tapi ada kalanya ada kalanya di mana bangkitan dan tarikan itu enggak terlalu pengaruh karena kalau sudah urusannya dengan angkot yang ngetem, ya pintar, kalau masalah kapasitas jalan dan law enforcement gitu ya. Saya kira itu permasalahannya sudah cukup obvious, sudah cukup jelas apa yang terjadi. Jadi ada kemungkinan ini sifatnya konfirmatori, apakah berpengaruh, apakah guna lahan itu berpengaruh terhadap itu tadi ya. Sudah ada isu tentang kapasitas jalan, tidak cost dan aktivitasnya kalau tidak padat itu. Apakah kemudian lahan itu memperparah keadaan itu? Jadi bisa jadi sifatnya konfirmatori. Atau kalau menurut Kevin sebenarnya solusinya sih gampang, tinggal dilebarkan aja jalannya, naikkan kapasitasnya. Berarti kan nggak perlu penelitian kalau kayak gitu kan ya, nggak perlu penelitian. Tapi kalau misalnya yang saya maksud kan misalnya kayak di daerah kawasan Pahlawan kan ada toko yang jualan matras, karpet dan sebagainya itu kita sering melakukan aktivitas bongkar muat. Kalau ada aktivitas bongkar muat, terus kemudian di seberang itu mau kantoran kayak gitu, kita bisa mengamati kita bisa mengatur kita dan tarikan akibat pembongkar lahan. So, ini bisa sih konfirmatori apakah lahan itu terhadap saya kira itu masih bisa dieksplorasi lah dalam memang ada alternatif lain kan? Maaf, Pak, mungkin bisa diulang Pak untuk tadi pertanyaannya karena di saya putus-putus. Oke, enggak, saya tanya kalau misalnya Kevin ragu dengan judul yang sekarang, apakah ada alternatif? Untuk judul alternatif yang lain sih saya belum kepikiran lagi Pak. Jadi masih saya fokuskan ke arah pengaruh penggunaan lahan saja sih Pak. Seperti itu. Karena untuk dokumennya juga untuk bab satunya juga udah mulai saya garap seperti itu. Oke. No, nggak apa-apa. Ya sambil dieksplorasi gitu ya. Nanti kita lihat aja bagaimana kedalaman substansi dalam bab. Oke, should be okay. Terima kasih, Kevin. Baik, terima kasih banyak Pak. Dinda, dari 3 ini yang mana yang mau dipilih? Semuanya, Pak. Sebenarnya saya ngambil yang pertama, Pak. Efektivitas penggunaan pejalan kaki ramah disabilitas pada koridor kayu tangan Kota Malang. Seperti itu. Oke. Ya,
Ini again karena dari sini saya kemarin sudah memetakan itu yang urusannya dengan aman, dengan ruang publik siapa saja. That's good. Kalau gitu, yang dua ini mungkin kita bisa differentiating zone. Maksudnya zona 3 itu apa? Jadi ada pembangunan baru pada jalur pedestrian itu namanya zona 3, Pak. Kalau di Kayu Tangannya sendiri. Jadi pembangunan pada zona 3. Zona baru seperti itu, Pak. Seperti kayak bukan pelebaran, cuman peluasan pembangunan pedestriannya. Oke. Dan kita pengen mengukur pengen mengukur tingkat keramahan pengembangan Iya, Pak. zona 3 itu terhadap para pihak itu. Iya, Pak. Well, the good thing is ini kemarin ini barangkali saya sentil Naomi juga gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu Naomi dan saya sempat diskusi dan sounding soal konsep ruang publik ramah aktivitasnya. Kawan saya yang kebetulan ahli dari bidang main dan karena juga first hand we can take on his brain feedback terhadap Mohon maaf, Pak. Karena suaranya di saya putus-putus. ya intinya untuk yang topik disabilitas sudah baik dari dengan aktif desain sama. So, jadi Dinda sama Naomi tidak saya akomodasi kebutuhan ibunya. Nanti barangkali dalam waktu dekat kita bisa inisiasi meeting dengan ya Baik. paling tidak kita menginisiasi mengeksplorasi lah kira-kira fenomenanya seperti apa. So yeah, good. Terima kasih Dinda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terus next, yang apa tadi? Barusan saya jadi saya kan Iya Pak, saya ambil yang ruang publik ramah anak. Untuk lokasinya sepertinya di Kota Tua Jakarta. di Kota Tua Jakarta ya, nggak jadi Surabaya ya? Nah, ya, sebenarnya masih bingung juga sih Pak. Seperti ini. Ini soal lokasi itu yang pertama saya nggak bisa menentukan lokasi buat kalian semua. Kenapa? Karena yang bukan saya, tapi kalian yang saya. Jadi disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi masing-masing. Sekarang berada di mana? Paling gampang mengumpulkan data itu, paling gampang mengumpulkan data di mana? Dan, ya, disesuaikan aja. Saya nggak akan memaksakan harus di Surabaya atau harus di luar Jawa. Ya. So, kalau misalnya mau
ruang publik ramah anak di Kota Tua Jakarta, ya that's good. Tapi kenapa kok Kota Tua Jakarta? Karena kalau itu Kota Tua habis direnovasi, terus mungkin karena baru, jadi saya tertarik aja di sana. Sebelumnya apakah ramah anak? Sebelumnya sepertinya kurang, tapi Definisinya Lafa terhadap ruang publik yang ramah anak itu seperti apa sih? mungkin keamanannya atau fasilitas-fasilitasnya. Fasilitasnya seperti apa? Fasilitas rekreasinya apakah banyak, atau fasilitas apakah aman. Oke, it's not fair kalau saya tanya tiba-tiba out of the blue menanyakan banyak hal gitu. Terus, paling enggak dari segi fasilitas dan keamanan sudah ada gambaran kira-kira apa yang kita. Iya, good. Itu yang akan kita eksplorasi dalam beberapa minggu ke depan. Terus, terima kasih, Mbak. Berikutnya, Naomi ini juga sudah beberapa kali diskusi dengan saya ini. Tetap pakai ini kan ya, ruang publik ramah disabilitas. Iya, Pak. Terus buat tempatnya kan kemarin masih bingung kan, Pak, tapi Bapak sempat saranin lapangan tor sama museum pendidikan. Nah, kayaknya saya bakal ambil yang museum pendidikan, Pak, soalnya mungkin anak-anak disabilitas bakal banyak yang mau belajar ke sana. Iya, Tapi saya saya belum tanya. ke sana. Oke. Saya tanya waktu itu ke Pak Gunawan, teman saya. Maksudnya lapangan tor sama museum pendidikan itu contoh ruang publik yang ramah disabilitas atau contoh ruang publik yang yang kurang ramah? Kayak beliau belum sempat balas itu, jadi masih repot waktu itu. Jadi ya udahlah, saya biarkan aja. Tapi kalau nggak salah, lapangan tor sama museum pendidikan itu yang merancang kawan saya sendiri. Jadi ternyata kawan saya sendiri. Jadi dan dia berkolaborasi atau berkonsultasi dengan Pak Gunawan yang ahli disabilitas ini. Jadi bayangan saya itu adalah contoh yang baik. Bukan studi kasus yang akan diangkat dalam tugas akhirnya Naomi. So, barangkali kita nanti akan mengeksplorasi ruang-ruang publik yang lain gitu, yang bisa kita ukur kinerjanya berapa tingkat. Maaf, Pak, nggak ada suaranya. Oke, that's okay. Ya, itu tadi saya tadi mengatakan kalau mungkin dan museum kan adalah tokoh ramah sehingga mungkin kita akan perlu mencari intinya itu. Ya, kalau kita fokus ke topik tersebut, kita fokus ke oke. Oke, makasih Naomi. Makasih, Pak. Next.
Eh, Matilda. Iya, Pak. Kayaknya sih aku bakal tetap pakai judul yang ini, Pak. Tapi sebenarnya ada sedikit keraguan sama penulisan yang tepat dari judulnya lah ya, karena aku belum saya belum menemukan bahwa Pasar Baru itu emang kawasan bersejarah. Tetapi memang masalah yang sebelumnya yang sudah ada dokumen yang saya sempat berikan ke Pak Prananda itu benar bahwa misalnya ada beberapa bangunan museum dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya itu tuh diubah menjadi bank, bengkel, lalu ada jadi museum juga menjadi semacam tempat UMKM daerah gitu juga. Nah, tapi lebih ke aku belum menemukan bahwa Pasar Baru adalah kawasan bersejarah gitu, Pak. Jadi eh, takutnya judulnya nggak ketemu gitu bahwa dia bukan apa namanya bukan koridor kawasan bersejarah seperti itu. Itu Oke. mungkin. Yang pertama kali perlu ditanyakan atau perlu bertanya kepada diri sendiri gitu ya. Apakah penurunan citra historis itu menurut diri sendiri atau memang sudah terdokumentasi sebelumnya? Yang krusial itu pertama itu. Kalau misalnya itu berubah menjadi bank, berubah menjadi bengkel, dan berubah menjadi kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga citra kawasan historisnya itu menurun. Itu berarti kan menurut diri sendiri. Tapi kalau memang sepertinya itu terjadi penurunan, terus kemudian dikonfirmasi, oh ya di dalam dokumen-dokumen resmi atau dalam kajian-kajian terdahulu tentang kawasan tersebut memang terpampang, terdokumentasi bahwa kawasan tersebut adalah kawasan sejarah. Tadi benar harus konfirmasi dulu apakah termasuk kawasan bersejarah gitu ya, yang dilindungi atau masuk ke kategori kawasan daerah yang perlu ditelusuri terlebih dahulu. Tapi memang panggilannya Matilda ya. Panggilannya sebenarnya OD, Pak. Oke. Tapi memang OD memang punya ketertarikan dalam konservasi atau gimana? Iya sih, Pak. Sebenarnya lebih tertarik kepada salah satu masalah gedung itu yang mereka ubah menjadi semacam jalan itu jadi koridor jalan itu jadi tempat UMKM yang cukup apa ya? Sebenarnya jadi ada di Blok M UMKM juga namanya M Block. Itu tempat UMKM jadi ada satu gedung isinya UMKM semua. Lalu mereka mau membuat tempat yang sama di Museum Antara itu ada jalan di Pasar Baru tersebut gitu, Pak. Nah, tapi sebelum sebelum ini sudah sedang berjalan gitu. Tapi di jalan ini, di koridor ini sendiri juga ada banyak perubahan dari bangunan-bangunan bersejarah yang saya sudah pastikan tuh bangunan bersejarah begitu. Oke. Again, perlu dipastikan kembali dia bangunan bersejarah kelas apa? Ada beberapa kelas yang memungkinkan alih fungsi alih fungsi menjadi kegiatan yang lain. Ada yang tidak diizinkan sama sekali. So, itu tadi kategori kawasan bersejarah seperti apa, bangunan bersejarah kelas seperti apa. Terus kemudian kalau memang ingin
membuka kalau ingin membuka pusat atau sentra UMKM yang baru, apa salahnya? Kalau misalnya memang ada demand di situ. Jika ada demand, why not, ya kan? Jadi mungkin kenapa saya bilang gitu, mungkin supaya fokusnya ke historical image-nya aja. Kalau soal sentra UMKM-nya saya kira ya udahlah, kan memang trennya seperti itu, kan memang, dan kota itu harus pasti bagaimanapun juga harus berevolusi. Yang penting historic image-nya itu. Soal kegiatannya apa, itu urusan belakangan, itu urusan lain. Ya, that should be interesting. Oke Pak. Ntar saya coba cari-cari tahu lagi. Baru coba hubungi Bapak kalau emang sudah saya bisa konfirmasi sendiri. Makasih Oke. Pak. Good. Terima kasih, oke. So, next. Panggilannya siapa ini? Atifah, Pak. Oke. Tapi panggilannya sama dengan saya. Untuk topiknya saya udah fix tentang prinsip perancangan koridor di dalam penjangkauan, Pak. Oke. Prinsip perancangan. Mungkin kalau dilihat dari suggestion yang saya tulis, yang dari suggestion yang saya tulis di sini di layar, kalian mungkin menangkap bahwa saya punya kecenderungan untuk memangkas sasaran dan tujuan. Jadi yang konsep-konsep dan arahan rancangan atau prinsip perancangan, saya menyarankan kita persempit aja lingkupnya. Supaya kedalaman substansi itu dapat. Mending dia sempit, tapi fokus dan mendalam, daripada banyak sasaran nanti takutnya saya yakin pasti tercapai. Kalian adalah orang pasti tercapai sasaran-sasaran itu, tapi takutnya dia nggak dapat kedalaman substansi. Jadi saya menyarankan seperti analisis keramaan ruang publik, analisis keramaan ruang publik, kinerja, dan untuk kita saya mungkin akan menyarankan untuk batasi ke identifikasi kebutuhan pengunjung terkait. Hasil dari identifikasi kebutuhan itu yang kemudian studi selanjutnya. Kajian selanjutnya adalah kan atau hasil dari identifikasi kebutuhan itu yang bisa digunakan oleh para pemangku kebijakan, Pemkot, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mengembangkan konsep rancang atau prinsip rancangan koridor itu tadi. Again, ini adalah ini berupa suggestion. Jadi kalau misalnya kalian tidak setuju, monggo itu bisa disampaikan, boleh disampaikan. Gimana? Terima kasih, Pak. Oke, saya nggak meminta kalian untuk setuju atau tidak saat ini, gitu ya. Tapi paling nggak coba kita dipertimbangkan. Nah, soal dokumen ini, kalau kalian perlu, dokumen ini nanti saya share aja deh di grup. Saya beri linknya di situ. Kalau mau orang-orang di sini ya, monggo. Terus
terakhir kayaknya itu tadi kalau kita dibikin gitu, jadi nggak bisa di oke, good. Paling nggak kita sudah mulai dari on the same page. Iya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan di luar kemampuan topik dan lain sebagainya ini. Mungkin ada dengan kaitannya dengan apa namanya, dengan proses pembimbingan dan lain sebagainya. Monggo, nggak perlu raise hand, langsung unmute aja. Open. Mungkin dari saya izin bertanya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Untuk asistensi setiap babnya itu sistemnya bagaimana ya, Pak? Apakah sistemnya dikirim lewat Bapak atau mungkin ketemu langsung di departemen atau bagaimana ya, Pak? Mungkin itu aja sih, Pak, dari saya. Oke, saya yakin kalian sudah mengakses folder yang saya buat melalui group description itu ya. Kalau mau asistensi draft naskah itu taruh dulu, letakkan aja dulu di salinannya di folder kalian masing. Terus kita janjian. Jadi saya punya kesempatan untuk membaca naskah terlebih dahulu. Tetap muka. Saya paling nggak nyaman kalau misalnya kalian datang membawa draft ya gitu ya, atau datang bilang Pak saya sudah upload, kita baca bersama. Saya nggak nyaman kayak gitu. Mending saya beri feedback tertulis lebih dahulu, terus besoknya kita ketemuan, tinggal mempertajam hasil dari feedback itu aja, mengkonfirmasi lagi. Baik, Pak, mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Untuk jawabannya juga sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Gini, satu lagi, mumpung masih ingat, barangkali kalian sudah diberikan info soal Mendeley atau alat software citation software reference manager. Saya punya, saya juga pakai itu. Dan saya menggunakan reference manager itu bukan hanya untuk mendokumentasikan reference saya, memperhatikan sesuai dengan koleksi dan lain sebagainya. Tapi saya biasanya melalui fitur ini, saya bisa share beberapa references itu yang bisa langsung kalian gunakan di dalam plugin yang ada di Word. Di dalam pluginnya itu bisa langsung diakses melalui grup. Kalau kalian sudah download Mendeley, sudah familiar atau mulai belajar lah, mulai membiasakan diri dengan Mendeley, dan ingin memanfaatkan fitur grup ini, nanti saya bikinkan new group, individual groups gitu, jadi sesuai atau mungkin karena ini kebanyakan ruang publik, mungkin nanti saya bikin grup ruang publik begitu, dan nanti reference yang saya punya seputar ruang publik itu saya letakkan di situ, kalian bisa langsung akses dari situ. Enaknya kalau pakai ini seperti itu. Dan itu juga disarankan oleh departemen mulai tahun ini, peserta seminar dan tugas akhir wajib menggunakan
menggunakan reference manager, khususnya Mendeley gitu kan. Khususnya Mendeley ini. Get used to. Banyak tutorialnya di mana? Banyak tutorialnya di YouTube. Kalau misalnya kalian belum familiar, saya share saya tinggal terus di sini saya tinggal invite member saja. So bagi yang topiknya ruang publik, di email address yang saya masukkan di sini, dan kalian bisa dengan kalian approve dari inbox, approve, terus saya ketika saya masuk ke sharing references, saya sharing lewat sini aja. Soalnya kalau saya share lewat folder, takutnya nanti yang ketelisut lah apalah, jadi udah enak kayak gini. Gitu. So itu soal reference management gitu ya. Kayaknya itu aja sih dari saya. Silakan. Nah, saya izin bertanya, untuk semester ini saya dan Matilda exchange Pak. Apa kita boleh asistensinya online? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak mengharuskan saya tidak mengharuskan asistensi harus ketemu langsung offline gitu ya. Yang jelas itu menyesuaikan aja. Yang jelas untuk sidangnya nanti itu yang harus offline. Kalau soal proses pembimbingannya nggak ada masalah. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang perlu diklarifikasi? Atau kalau barangkali belum ada, kalau ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan melalui grup supaya kita bisa diskusikan bersama. Oke, terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah sharing ide-idenya bersama saya. Terima kasih juga telah mempercayakan pertemuan tahun terakhir ini ke saya. Gitu. We're gonna have fun. I hope it. Selamat sore. Assalamualaikum.